Keamanan sistem. Keamanan sistem komputer digunakan untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak punya otorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, keamanan eksternal, keamanan interface pemakai, dan keamanan internal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Register utamanya disebut relocation register. Nilai pada relocation register bertambah setiap alamat dibuat oleh proses pengguna. Pada waktu yang sama, alamat ini dikirim ke memori. Keamanan internal. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi, yang menjamin operasi handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah-masalah keamanan sistem. Kehilangan data. Bencana, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, gerogotan tikus pada pita rekaman data atau floppy disk. Kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Ketidakberfungsian pemroses, disk atau tape yang tak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program. Kesalahan atau kelalaian manusia. Kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, serta kehilangan disk atau tape. Penyusup. Penyusup aktif yaitu mengubah data yang tak diotorisasi, sedangkan penyusup pasif yaitu membaca data yang tak diotorisasi. Ancaman keamanan. Kerahasiaan. Kerahasiaan adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan dalam data di sistem. Integritas. Integritas adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Ketersediaan. Ketersediaan adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi. Pengamanan sistem. Petunjuk pengamanan sistem. Salter dan Schroeder memberi petunjuk mengenai prinsip-prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu rancangan sistem seharusnya publik, dapat diterima, pemeriksaan otoritas saat itu, kewenangan serendah mungkin, serta mekanisme yang ekonomis. Otentifikasi pemakai. Masalah pemakai ketika login disebut otentifikasi pemakai. Kebanyakan metode ini didasarkan pada 3 cara. Yang pertama yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, dan lain-lain. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sesuatu mengenai, merupakan ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Password. Upaya proteksi password antara lain salting, yaitu menambah string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. One-time password. Pemakai harus mengganti password secara teratur. Dengan sistem ini, pemakai direpotkan keharusan menjaga agar buku passwordnya jangan sampai dicuri. 1 daftar pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi 1 daftar pertanyaan panjang dan jawabannya.
Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tak perlu menuliskannya di kertas. Tantangan-tantangan. Pemakai diberi kebebasan memilih satu algoritma. Identifikasi fisik. Pendekatan lain adalah memeriksa yang dimiliki pemakai. Kartu berpita magnetik, sidik fisik, analisis tanda tangan, analisis sesuatu yang dimiliki pemakai, analisis darah. Pembatasan. Pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu, hanya pada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback. Login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon namun hanya pada saluran telepon tertentu. Pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi-informasi tersebut. Waktu, yaitu waktu pemakaian login. Terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Mekanisme proteksi sistem komputer. Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras, pemroses segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Objek perangkat lunak, proses, file, basis data, semaphore, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.